Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan UAS daripada mata kuliah statistik, yaitu metode wajib. Sini saya di metode wajib itu saya memilih metode regresi linear berganda. Jadi data yang saya buat kira-kira seperti ini. Oke, sama seperti tadi, datanya sesuai dengan yang ibu dosen kasih. Oke, yang pertama saya sudah mencari X1 pangkat 2. Sama saja di sini untuk mencari X1 pangkat 2. Untuk mencari X1 pangkat 2, kita hanya mengklik di sini sama dengan, kemudian kita klik saja hasil yang ini X1 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2 atau huruf N pangkat 2. Kita enter, kemudian kita tarik saja seperti ini, nanti akan muncul semua hasilnya. Oke, begitupun sebaliknya yang untuk X2 pangkat 2, untuk kolom X2 pangkat 2, di sini kita bisa dilihat di data adalah penggunaan pupuk itu adalah X2. X2 itu di Jawa Barat yaitu 4,73. Jadi kita klik saja 4,73 atau data penggunaan pupuk di Jawa Barat, kemudian kita pangkatkan 2 sama seperti tadi. Kita enter. Kemudian kita tarik seperti ini. Hasilnya akan muncul semua. Cuman di sini sudah terisi, jadi lebih gampang. Kemudian selanjutnya untuk Y pangkat 2, hasilnya sama. Di sini kita bisa lihat kolom Y itu adalah produksi rata-rata dari sebuah provinsi Jawa Barat. Kemudian bisa saya seperti tadi 6 pangkat 2. Jadi kita tarik seperti ini, hasilnya akan muncul semua. Kemudian untuk X1Y, kita bisa lihat X1Y ini adalah X1 dan kolom Y. X1 ini kita bisa lihat adalah 3,82. Kemudian dikalikan atau di Excel kita simbol bintang atau 8. Kemudian dikalikan Y. X1 dikalikan Y. 30,82 dikalikan 5.225. Kita enter. Bisa kita tarik sama seperti tadi, akan muncul semua jawaban daripada data-data di bawah. Kemudian X2Y sama seperti tadi. X2Y itu X2 dikalikan Y. X2 kita lihat sini adalah penggunaan pupuk dikalikan produksi rata-rata, yaitu 4,73 dikalikan 5.225. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan saya seperti ini, cuman saya punya di sini sudah terisi, jadi lebih gampang untuk mencari cara cepat begini. Kemudian di sini sama seperti tadi, yaitu X1 X2. Kolom X1 X2 itu yaitu kolom X1 yang ini penggunaan bibit dikalikan penggunaan pupuk, yaitu 30,82 dikalikan 4,73. Kita langsung enter saja, kemudian start seperti tadi untuk mencari cara lebih cepat. Cuman kalau teman-teman ingin mencari lebih rinci, bisa saja kita pakaikan rumus satu per satu, cuman agak lama. Oke. Kemudian untuk mencari ini adalah simbol sigma. Untuk mencari rumus jumlah dari semua kolom itu kita menggunakan sum. Kita sum, kemudian dalam buka kurung kita blok semua yang di sini, kemudian enter. Begitupun selanjutnya kita cara cepat kita tarik saja. Cuman saya punya sini sudah terisi semua, jadi sudah muncul. Oke. Data di sini sudah selesai. Cara untuk mencari sudah saya
Sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk di yang sebelah. Sama seperti yang sebelumnya, N ini adalah jumlah data atau jumlah provinsi, atau cara rumusnya itu kita pakai count, kemudian kita blok semua di sini, terserah yang ini atau yang ini juga bisa untuk menghitung. Jadi N itu adalah jumlah data. Jumlah data sini adalah dari Jawa Barat sampai Sulawesi Tenggara itu berjumlah 15. Jadi N itu adalah jumlah data. Kemudian yang di bawahnya ini untuk mencari sigma X1 pangkat 2, untuk mencari sigma X1 pangkat 2 ini, yang pertama itu kita klik yang hasil total dari X2 pangkat 2 yang ini, atau hasil sum dari semua data ini, hasil jumlah total. Kita klik di sini, akan muncul seperti ini, kemudian kurung, dalam kurung yang ini, yang penggunaan pupuk, jumlah total penggunaan pupuk. Kemudian dipangkatkan 2, sama seperti rumus di samping ini. Kemudian bahagi jumlah data atau N atau 15 ini. Kemudian kita enter, hasilnya seperti ini. Kita bisa mengikuti rumus seperti ini. Ini rumus nih. Kemudian yang kedua itu adalah sigma X2 pangkat 2. Sigma X2 pangkat 2. Untuk mencari sigma X pangkat 2 itu sama seperti tadi. Yang pertama itu kita klik yang hasil total dari X2 pangkat 2 yang ini. Hasil total dari X2 pangkat 2 ini adalah yang ini totalnya. Kemudian kita kurangi hasil total semua penggunaan pupuk yang ini, yang 47,21. Kemudian kita pangkatkan 2, balas kurung, dibahagi N3 atau ini dibahagi N atau jumlah data. Enter. Selanjutnya untuk mencari sigma Y pangkat 2 sama seperti yang di awal. Pertama itu kita klik yang jumlah total dari sigma dari Y pangkat 2 yang ini. Ini jumlah totalnya atau jumlah sum dari data-data Y pangkat 2. Kita klik yang ini, kemudian kita kurangi jumlah Y yang sini atau jumlah Y produksi rata-rata, yaitu 60.721. Kemudian kita pangkatkan 2, balas kurung, kemudian kita bahagi dengan jumlah data sama seperti yang di atas. Oke, selanjutnya kita mencari yang sigma X1Y. Sigma X1Y yang ini jumlah sum. Sigma X1Y itu untuk mendapatkan hasil dari sigma X1Y, kita bisa langsung menggunakan sama dengan, kemudian kita klik yang hasil dari jumlah X1Y, kemudian kita kurangi yang ini, yang X1 atau penggunaan bibit yang 595, kemudian kita kalikan dengan Y sini produksi rata-rata yaitu 60.721 dibahagi N atau jumlah data. Jadi seperti itu cara cepat untuk mencari nilai X1Y atau nilai sigma X1Y. Kemudian nilai sigma X2Y. Untuk mencari nilai sigma X2Y sama seperti tadi. Yang pertama itu sama dengan, kemudian kita klik saja X2Y di sini. Sebelumnya kita sudah mencari total dari semua data X2Y yang ini. Kemudian kita kurangi
Selanjutnya untuk mencari X2Y atau sigma X2Y, pertama kita klik yang sini atau total semua dari X2Y. Kemudian kita kurangi ini penggunaan pupuk X2. Kemudian kita kalikan dengan yang ini, produksi rata-rata, sama seperti tadi caranya. Kemudian kita bahagi jumlah data atau 15. Enter. Kemudian di sini ada sigma X1, X2. Sama, kurang lebih sama cara kerjanya. Pertama sama dengan, kemudian kita klik yang jumlah total X1, X2, kita klik di sini. Kemudian dikurangi penggunaan bibit atau X1, kemudian dikalikan X2 penggunaan pupuk, kemudian dibagi jumlah data, balas kurang, hasilnya seperti ini. Atau sama lebih jelasnya rumus di samping ini. Kemudian selanjutnya yang B1, untuk mencari nilai B1 ini cara kerjanya sama kurang lebih sama. Pertama itu kita sama dengan dalam kurung N5 ini adalah nilai daripada X2 pangkat 2 atau sigma X2 pangkat 2 yang ini. Sigma X2 yang pangkat 2 yang ini. Kemudian kita kalikan N7. N7 ini adalah ini X1Y. Kemudian dikurangi N9 yang ini, dikalikan N8 yang sigma X2Y yang ini. Kemudian dibahagi N4. N4 itu adalah hasil dari sigma X1 pangkat 2 yang ini. Kemudian dibahagi lagi yang ini sigma X2 pangkat 2. Kemudian dikurangi N9. N9 ini bisa dilihat yaitu hasil dari sigma X1 X2 yang ini minus 37. Kemudian dipangkatkan 2, balas kurung, kita enter, hasilnya akan muncul. Selanjutnya untuk mencari B2. Untuk mencari B2 itu sama seperti mencari B1, cuman agak beda. Yang pertama itu kita klik yang N4. Yang N4 ini bisa dilihat, N4 ini adalah sigma X1 pangkat 2 yang ini. Kemudian dikalikan N8. N8 ini yang sigma X2Y yang ini. Kemudian kita kurangi, balas kurung, kita kurangi N9. N9 itu yang sigma X1 X2 yang ini, yang minus 37. Kemudian kita kalikan N7 yang ini sigma X1Y. Kemudian kita bahagi N4. N4 ini bisa dilihat langsung, cara melihatnya yang ini N4, ini N4, yang ini sigma atau hasil dari sigma X1 pangkat 2 yang ini N4. Kemudian kita kalikan N5. N5 itu hasil dari sigma X2 pangkat 2 yang 44.000 banyak. Kemudian kita kurang N9. N9 ini adalah hasil dari sigma X1 X2. Kita klik saja, kemudian kita pangkatkan 2, balas kurung, hasilnya akan muncul. Oke, cara cepatnya seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai A. Untuk mencari nilai A ini untuk mencari nilai A ini rumusnya yaitu B17. B17 itu kita bisa lihat langsung. Untuk mencari
Untuk mencari yang ini, nilai A, pertama itu kita bisa lihat di sini B17. B17 yang ini jumlah dari produksi rata-rata atau jumlah sum dari produksi rata-rata. Kemudian dibahagi N3. N3 itu yang ini. Dibahagi jumlah data dikurangi B6. B6 itu yang ini. Oke, langsung saja untuk mencari nilai A ini bisa kita lihat ini adalah produksi rata-rata. Hasil dari produksi rata-rata. Kemudian kita bahagi N3 yaitu jumlah data yang ini. Kemudian kurang N17. N17 itu bisa dilihat yang ini, nilai B1. Kemudian kita kalikan C17. C17 itu adalah jumlah total penggunaan bibit yang 595 ini. Yang ini kita kalikan 595 atau kita kalikan jumlah total penggunaan bibit. Kemudian kita bahagi N3. N3 yaitu jumlah total semua data yaitu 15. Kemudian sama dengan kita kurangi N18. N18 itu yaitu nilai B2 yang ini. Kemudian dikalikan D17 yang ini, nilai total dari penggunaan pupuk atau X2, nilai total dari X2. Kemudian dibahagi N3 yaitu jumlah total data. Kita di Excel kita hanya mempelajari cara cepat untuk menghitung sebuah data. Jadi kita bisa langsung enter saja, hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi untuk menjumlahkan data-data, sini saya cuma menjelaskan cara-cara cepat. Jadi di sini ini rumusnya. Jadi di Excel itu sangat mudah untuk menjumlahkan semua data. Baik, sekian itu adalah metode wajib atau regresi linear berganda untuk syarat UAS statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.